Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami Tabis Official. Jadi sahabat-sahabat Tabis perlu tahu juga ya, perlu ingat nih, apa nih itu Tabis nih, Mr. Zen. Ya, Tabis itu adalah tajwid bahasa Inggris. Begitu ya, Mr. Zen ya. Jadi kami ini memfasilitasi untuk sahabat-sahabat Tabis yang ingin belajar bahasa Inggris, terutama pada aspek speaking oleh mentor kita yaitu Mr. Zain ya, dan nanti akan dikembangkan kita kerjasama dengan mahasiswinya Mr. Zain ataupun anak didik Mr. Zain yang lain gitu ya, gitu. Dan Mr. Zain, apa kabar Mr. Zain? Sehat? Alhamdulillah. Ya, saya lupa nggak pakai bahasa Inggris ya. Baik. Jadi Mr. Zen, apa ini Mr. Zen untuk pembahasan bahasa Inggris pada pertemuan kali ini apa ini? Silakan Mr. Zen. Ya, di bagian part 2 ini kita akan membahas melanjutkan dari part pertama ya, introduction. Yang kedua, part 2 ini kita langsung praktek. Praktek mengetahui simbol-simbol. Karena kuncinya adalah kita memahami dan bisa melafalkan dengan baik simbol-simbol tersebut. Nah, kita akan praktek menggunakan simbol, kemudian ada beberapa kata yang akan kita praktekkan nanti. Baik, jadi pertemuan kali ini adalah praktek ya dengan simbol-simbol di bahasa Inggris gitu ya, di kamus-kamus bahasa Inggris. Ya, jadi sahabat-sahabat Tabis biar lebih terbiasa ya, apa nih simbol, maksudnya simbol-simbol tertentu tuh apa sih gitu ya. Terus kemudian cara bacanya seperti apa. Nah, nanti akan dipandu atau ya dipandu langsung oleh mentor kita Mr. Zen. Kepada Mr. Zen silakan. Silakan Mr. Yang pertama kita sudah menyinggung terkait ini ya, teman-teman sekalian. Baik. Jadi bacaan panjang, bacaan pendek, bacaan lemas, tebal dan tipis. Nah, ini yang saya anggap itu penting ya. Jadi jangan kemudian kita lepas dari menggunakan phonetic script ya. Jadi kuncinya adalah kita mengetahui ini ya, dan bisa membaca kamus Oxford ya. Kamus Oxford ini adalah ada phonetic script, cara bacanya. Jadi ini adalah cara bacanya. Nah, untuk mengetahui cara bacanya bagaimana, kita harus tahu yang namanya simbol ya. Ada simbol O pendek, yang seperti ini adalah O panjang. Nah, ini ya. Jadi bacaannya bukan kok, bukan kok yang selama ini teman-teman bilang itu kok atau kauk ya. Nah, itu seharusnya dibacaannya adalah kof. Kemudian LAW hukum law, bukan law. Makanya Bang Karni Ilyas dalam ILC itu dia bilang lawyer club, bukan liar club ya. Ya, ini beberapa contoh. Baik. Nah, saya coba akan kasih contoh lain juga yang saya ini posisinya sekarang lagi berada di dekat UI, dan di dekat UI, selatan UI itu ada warung ini yang familiar ini ya. Tapi mohon maaf, ini bukan iklan ini ya. Ini bukan iklan ya. Oke. Teman-teman biasa sering ngajak tuh ke teman-teman mahasiswa, dan saya sering mendengar mahasiswa saya yang bilang, "Ayo beli stick yuk." Wah, hati-hati. Hati-hati ya. Kalau Anda bilang bahwa ini stick ya, Anda ngajak temannya beli stick itu Anda ngajak temannya beli tongkat. Stick itu tongkat. Lalu bagaimana dengan ini? Ini bacaannya adalah steak. Kemudian and shake. Jadi bacaan lemas atau bacaan glide vowel ya, kalau dalam bahasa Inggris itu, kalau dalam pronunciation itu dibaca istilahnya itu glide vowel. Tetapi kalau dalam ilmu tajwid kita istilahkan itu dengan mat lain, lemas membacanya. Steak, shake. Jadi warungnya adalah warung steak and shake.
Sekarang ngajak temannya harus ayo beli steak and shake. Nah, gitu ya. Paling enggak soundnya itu kayak native speaker, kayak bule gitu ya. Kayak bule gitu loh teman-teman. Ya. Jadi enggak lagi Anda bilang ayo pergi ke warung steak. Wah, itu warungnya penuh dengan tongkat, dimarahin sama ownernya nanti ya. Oke, ini sekedar contoh saja. Jadi bacaannya adalah steak and shake ya. Nah, baik, kita akan langsung praktek ya. Kita akan langsung praktek simbolnya. Jadi kunci kita mengetahui apa membaca kamus Oxford dan buku ilmu tajwid ini adalah kuncinya kita harus tahu simbol-simbol ini ya. Harus tahu simbolnya. Nah, fonetik simbol ya. Fonetik simbol itu ada di cover belakang ya di kamus Oxford ini. Nah, ini ya, ada di sini. Ya. Nah, kuncinya ada di sini. Kita bisa membaca kamus Oxford itu kuncinya adalah tahu fonetik simbolnya. Maka huruf itu terbagi menjadi dua. Ada huruf hidup, yang ada huruf mati yang disebut dengan consonant. Kemudian ada huruf vokal yaitu vowel, ya, vowel. Ya. Huruf hidup itu ada vowel, ada diphthong, ya, ada double vowel di situ. Nah, ini ya teman-teman ya pembagiannya, ya. Oke. Nah, untuk mempermudah, karena ini sistemnya acak, untuk mempermudah itu, ya, nah, coba kita langsung praktek ya, kita langsung praktek ke International Phonetic Alphabet. Ya. Nah, I.2 itu dia bacaannya panjang. I, ya, makanya dibaca read. Kemudian I pendek ya, sit. Kemudian ada U pendek dan U panjang ya. Book. To ya. Kemudian ada A, ada ear dan A ya. Jadi bacanya here. Ya, ear, here. Ya, kemudian yang A, day. Next ada E dan E ya. E dan E. Jadi E-nya kebalik, itu bacaannya E. Ya, kita baca yang ini man. America. Ya. Kemudian ada E panjang ya. Bacaannya adalah word. Ya. Kemudian ada O short. Kemudian ada UE dan OI ya. Tour. Boy. Kemudian ada EU ya. Go. Jadi kita tidak membaca go. Ayo let's go. No. But go. Let's go. Let's go. Bukan go ya, teman-teman ya. Oke. Next ada gabungan antara A dan E. Ini kalau katanya Aan Cook ya. Penulis buku American Accent Training itu suaranya seperti suara kambing ya. Ya. Oke. Cat. Ya. Oke. Ini namanya tajwid begitu ya. Oke, kemudian ada A pendek dan A panjang. Oke. But. Yang panjang part. Kemudian ada O not. Ada where. Kalau Anda membacanya where itu maknanya di mana. Kalau were. Tapi kalau memakai baju wear. Ya, wear. Kemudian di sini ada I, my. Ada how. Ya, oke. Nah, di sini ini adalah simbol CH ya, teman-teman ya. Simbol CH. Jadi ya CH. Misalnya apa? Chair. Misalnya di sini church. Ya. Kemudian ada simbol seperti ini. Itu adalah simbol J ya. Oke. Nah, judge. Nah, di sini ada simbol tha dan dal ya. Nah, jadi ini thing
thing. Ya. Oke. Oke. Saya kasih simbol begini saja. Ya. Tipis ya. Kalau tipis itu kan thin. Ya. Simbolnya begini. Kalau berpikir sama juga think. Ya. Nah, kalau ini dal simbolnya. The. Ya. Oke, the. Gitu. Nah. Di sini ada simbol sha ya, sh. Ya. Short. Sha. Jadi simbolnya sha. Short. Di sini ada simbol ya. Casual. Casual. Alright. Next. Di sini ada simbol ya, simbol seperti ini. Itu simbol eng ya, simbol eng ya. Oke. Nah, gini. Oke. Jadi di sini ada J ya. Tapi itu simbol Y sebenarnya kalau dalam bahasa Inggris itu. Jadi bacaannya yes gitu. Oke. Ini simbol vowel dan konsonan. Oke, sekarang saya coba untuk lebih membuat simpel ya. Saya coba untuk persimpel lagi di sini kita. Oke. Oke, nah. Di sini. Nah, di praktek part 2 ini kita akan fokus kepada hukum bacaan vokal ya, hukum bacaan panjang, pendek dan lemas ya. Jadi kuncinya ada di sini ya, kuncinya di sini. Oke, kita langsung praktek teman-teman sekalian ya. Bagaimana sih bacaan panjang, pendek dan lemas itu? Ya. Ini sering diulang-ulang, dihafal, nanti kita akan bisa ya. Oke. Lex vowel atau short vowel ya. I, O, E, A, U, E, ya. E. Ya. Oke. Next. Sekarang hukum bacaan panjang, tense vowel atau mat tobi'i ya. Jadi bacaannya mengendur ya, bacaannya mengendur begitu. I, O, E, A, U. Right. Next, glad vowel atau mat layin ya. A, I, oi, o, ow, air, ear, Nah, gampang ya? Oke. Saya ulang sekali lagi. Kita teman-teman bisa menirukan yang sudah pegang bukunya, bisa Anda praktekkan di sana. Oke. Lex vowel. I, O, E, A, U, E. Tense vowel atau long vowel. I, O, E, A, U. Next, glad vowel, bacaan lemas. Mat layin. A, I, oi, o, ow, air, ear, Kita kembali untuk mengetahui itu ya, untuk mengetahui steak and shake itu, untuk mengetahui steak and shake itu, kira-kira masuk yang mana teman-teman? Masuk A atau iya? Masuk ke A. Ya, coba. Kita Oke. Kita coba. Ya. Jadi untuk mendeteksi kira-kira kata itu dibaca seperti apa, hukum bacaannya bacaan pendek atau bacaan lemas. Kalau bacaan lemas termasuk yang seperti apa? Maka kita harus tahu yang bentuk-bentuk bacaan tadi. Ya, bentuk-bentuk bacaan tadi itu harus kita ketahui simbolnya. Kalau sudah, maka kita sudah bisa mendeteksi ini. Oh, ini bacaannya steak.
ini bacaannya shake, ya kan? Oke, karena di dalamnya mengandung glide vowel. Nah, ini di pertemuan pertama, di pertemuan part 2 ini kita sekedar membahas itu. Di pertemuan part 3 kita langsung praktek hukum bacaan pendek dan bacaan panjang. Ya, bacaan pendek, bacaan panjang dan bacaan lemas. Itu seperti apa? Nah, ya, saya kira itu di part 2 itu teman-teman sekalian, silahkan Anda yang sudah punya bukunya atau ya yang sudah punya bukunya Anda bisa menirukan apa yang saya sampaikan atau bisa lihat di YouTube Tabis ya, teman-teman sekalian. Nah, kuncinya adalah di sini. Kalau ini teman-teman sudah bisa pegang, insya Allah Anda bisa membaca Kamus Oxford dan membaca buku ilmu tajwid bahasa Inggris. Dan harapannya adalah nanti speaking Anda bisa bagus ya. Ngomong Inggris kayak bule. Nah, gitu. Itu slogan yang sering saya sampaikan, speak English like native speakers. Ya. Jadi itu ya. Ini sering Anda praktekkan sehingga nanti Anda bisa mengucapkan kata dengan tepat dan semakin semangat belajar bahasa Inggrisnya, lalu kemudian speaking Anda bisa terimprove ya. Yang awalnya tidak senang sama bahasa Inggris, sekarang Anda suka sama bahasa Inggris. Ya, saya kira itu di part 2 kita praktek ini. Saya mau tanya nih Prof. Bermanfaat. Iya, amin amin. Begini Mr. Zain, dari 3 pembagian huruf vokal nih ya Mr. Zain, ada nggak atau lebih banyak mana sih yang kepake atau yang ada gitu di kamus-kamus tuh? Apakah yang qiraah al-qasr itu gitu ya? Atau sama aja, atau yang paling dominan yang sering muncul nih yang mana begitu? Kira-kira ada nggak Mr. Zain gitu? Ya, menarik sekali pertanyaannya. Ya, semuanya ini masuk ya. Nah, semuanya itu masuk begitu. Ya, coba kita akan lihat contoh ya, teman-teman ya di sini. Di contoh. Nah, di sini. Nah, kalau di sini ini termasuk di dalamnya hukum bacaannya yaitu gabungan antara A dan E itu. Ya. Snake. Ya. Oh, yes, snake. Nah, kalau ini mengandung hukum bacaan A tadi, glide vowel A, ya. Snake. Snake. Sama dengan late, terlambat, late. Ya. Glide vowel A. Nah, ini hukum bacaannya I pendek. Sit. Kalau ini tebal bacaannya. Sama-sama bacaan pendek tetapi dibaca tebal. SH ya. Makanya kalau kita nggak tahu simbolnya, ya, maka kita akan membacanya sama saja itu. Ya, padahal harus ada tebal tipis ya untuk membedakan itu. Walaupun dibaca pendek sama-sama bacaan, tapi bedaannya adalah bacaan panjang dan pendeknya. Tebal tipisnya ini. Shit. Ya. Tapi kalau kita membaca panjang, sit. I.2 simbolnya ya, maka maknanya tempat duduk itu ya. Kemudian ini bacaan panjang beach ya, karena ada 2 double vowel di sini E dan A, beach. Tapi CH itu ada simbolnya, CH itu. Jadi beach. Oke. Kalau ini beach pendek konotasinya negatif ya, itu ya. Ini apa namanya masuk hampir banyak yang keluar begitu, Mas Hanif. Ya. Jadi ya tidak ada yang dominan begitu ya. Tidak ada yang dominan. Semuanya terpakai ya, simbol-simbol itu. Kemudian betul. Kemudian begini Mr. Zain, kan ada yang bahasa Inggris Amerika, Inggris gitu. Jadi apa sih gitu bedanya gitu? Teman-teman Tabis pengen tahu juga nih ya. Betul. Bedanya aksen British, aksen Amerika itu apa Mr. Zain begitu? Ya, memang yang sering dipakai itu antara Amerika dan British. Jadi kalau British itu dia punya kamus yakni Oxford ya. Kalau Amerika itu versi Longman ya. Kalau Amerika itu versi Longman. Nah,
Salah satu perbedaannya ya, standar internasional itu ada 3. Jadi ada British, American, dan Australia itu. Yang ingin saya sampaikan 2 perbedaan ya antara Amerika dan British. Ada perbedaannya ada di grammar, ada juga di vocab begitu, dan pronunciation-nya juga berbeda sedikit. Tapi perbedaan itu tidak secara esensial ya. Hanya sedikit saja. Misalnya nanti kalau Amerika kan, oh God is hot today. It's hot today. Oh God is hot today. Panas banget nih, ya kan? Tapi kalau British, oh God is hot today. It's hot today, hot today, hot today. It's hot today. Gitu. Memang agak berat ya kalau British itu ya. Memang British itu, tapi soundingnya, kedengarannya itu sangat keren sekali gitu. Jadi kalau Anda mau belajar British, coba Anda sering lihat film Harry Potter. Ya, Harry Potter ya, Harry Potter. Nah, begitu. Ya, itu action British ya. Jadi lebih keren yang British gitu, Mr. Zen? Ya tergantung kesenangan masing-masing begitu ya. Selera tergantung ya? selera masing-masing. Ada yang senang British, ada yang nganggap British itu berat, tapi bagi sebagian orang itu mudah gitu ya. Jadi kenali potensi kita sebenarnya. Kenali potensi kita. Yang penting kita punya punya. Memang action itu nggak jadi nggak jadi penilaian kalau kita ikut ujian tes IELTS ya, yang bayarnya tesnya itu 3 juta. Jadi yang jadi perhitungan, jadi penilaian itu adalah vocabnya bisa, kemudian pengucapannya kalau sampai salah ya kan. Tapi kalau action, saya dari Madura, actionnya sedikit kental Maduranya misalnya ya kan. Mas Hanif dari Gresik, itu paling tidak sedikit terbawa oleh actionnya masing-masing. Tapi that's no problem, right? So far selama kita masih mengucapkan dengan tepat itu bagus. Yang penting adalah lawan bicara kita itu paham, ya. Lawan bicara kita itu paham. Nah ini. Ya, jadi menarik ya, sahabat-sahabat Tabis. Setiap hurufnya kayak kita kalau di dunia pesantren, huruf kayak sa, bedanya sa, kho, ha, sin, shin, ternyata kan berpengaruh juga ya ke dalam pelafalan bahasa Inggris gitu ya. Betul. Jadi teman-teman, sebetulnya ketika kita belajar huruf Al-Quran atau huruf Arab, tajwid yang Arab itu, sebetulnya kita tuh lebih mudah ya, teman-teman yang sudah punya basic tajwid, membaca Al-Quran dengan betul, fasih, itu lebih mudah untuk bisa fasih berbahasa Inggris ya, Mr. Zain. Betul. Karena sudah punya modal, ya kan, punya modal tajwid begitu ya. Jadi insya Allah belajar buku ilmu tajwid itu sangat terbantu sekali dengan mudah. Gitu. Ini buku yang akan menjembatani teman-teman yang awalnya mindsetnya bahasa Inggris bahasa munafik, rumusnya ada di sini intinya, begitu. Baik. Dan saya mau tanya lagi nih Mr. Zen, satu hari nih kira-kira normalnya kita harus punya tambahan vocab berapa gitu Mr. Zen untuk menambah ya bank word ya, bank vocab ya. Ya begitu bagaimana Mr. Zen? Menurut Mr. Zen bagaimana? Ya. Kalau Anda modelnya seperti pertemuan pertama sudah saya sampaikan, ada bisa 2 model yang kita menghafalkan secara manual, ada vocab yang kita tulis di buku catatan kita begitu. Paling tidak 10 vocab, tapi continue ya, istiqomah, sebulan sehari 10. Kemudian short expression itu penting juga ya, daily short expression. Maka di part 3 nanti kita akan fokus mempelajari vocab, menghafal vocab ya, cara menghafal vocab dan variasi vocab begitu ya, karena vocab itu ada sinonim ya, ada sinonim juga. Nah, kembali ke tadi, jadi model yang kedua adalah
kita ada tag bahasa Inggris lalu kita menerjemah gitu. Kalau kita bosan menghafal, terjemah saja, karena menerjemah itu kita selain melihat otomatis menghafal dan menulis gitu kan. Menerjemah itu ada usaha di situ. Atau yang ketiga, kalau kita tidak mau menghafal, kita connect, you try to immerse yourself with YouTube ya. Jadi kita mencoba untuk mengkonekkan diri kita ke YouTube ya. Sekarang HP kita sudah canggih sekali ya, kita terkonek dengan media sosial dan kita tonton apa yang kita suka, misalnya seri motivasi yang berbahasa Inggris atau film Harry Potter dan lain sebagainya. Itu jadi ada input yang masuk ke dalam diri kita. Paling tidak begitu ya. Karena pengalaman-pengalaman yang saya ngajar itu ada yang mereka bahasa Inggrisnya speakingnya bisa bagus karena sering main game ya. Jadi main game itu ambil positifnya saja ya. Ambil positifnya. Jadi karena dia terkonek dengan berbahasa Inggris, nonton, ada yang bahasa Inggrisnya bagus dari listening ya kan. Oke, music ya itu. Atau BBC News bisa. Pokoknya apa yang kita seneng lah. Jangan Anda tonton yang Anda enggak suka gitu ya. Jadi tonton yang Anda suka. Nah, di situ kita sambil nonton hiburan, ada hiburan dan ada vocab input yang bisa masuk. Kemudian untuk tingkat, kalau kita berbicara tentang tingkat kesulitan nih Mr. Zain, lebih sulit mana sih sebetulnya, writing atau reading atau speaking? Untuk tingkat kesulitannya bagaimana, Bro? Ya, masing-masing punya apa namanya? Tingkat kesulitan. Punya tingkat kesulitan sendiri-sendiri ya. Punya tingkat kesulitan jadi tidak bisa sendiri-sendiri. disamaratakan Tidak ya. bisa Kadang disamaratakan. satu individu, satu orang itu lebih cenderung dominan, lebih mudah speakingnya, kemudian di writingnya kurang gitu ya. Jadi punya kelemahan, punya kelebihan. Ada, tidak semuanya menguasai bahasa Inggris di segala apa namanya segmen begitu ya. Ada yang speakingnya bagus, writingnya kurang bagus ya. Karena kita bidangnya berbeda-beda ya. Kecuali yang memang ngambil jurusan bahasa Inggris, sastra Inggris atau pendidikan bahasa Inggris yang sudah jadi makanan tiap hari gitu kan. Kalau kita enggak. Jadi paling tidak kalau untuk speaking itu saya mengajar speaking di kampus itu saya ajari speaking karena speaking itu ke depan sangat penting sekali. Ya kan? Ketika kita mau ngelamar kerja itu interviewnya berbahasa Inggris. Ya, bayangin kalau kita nggak tahu bahasa Inggris berarti hilang kesempatan kita, ya kan? Itu kemudian dapat beasiswa ke luar negeri atau dalam negeri, apa interview pakai bahasa Inggris juga. Nah, overall jadi bahasa Inggris terutama speaking itu sangat penting sekali, ya kan? Jadi kalau tingkat prioritas ya, jadi speaking itu yang pertama ya, Bro. Ya, Mr. Zain ya. Ya. Jadi speaking itu bagi saya adalah penting ya. Bagi saya termasuk prioritas bagi saya ketika kita mau sebagai akademisi tentunya ikut conference internasional, presentasinya pakai bahasa Inggris, ada dialog di situ. Nah, kalau kita speakingnya bagus kan audien bisa paham, ya kan? Kita bisa kemana-mana. Jadi ini tiket batu loncatan bagi teman-teman semuanya, teman-teman semuanya ketika mau pergi ke luar negeri, mau gratis ke sana ke sini ya. Pengalaman saya ketika ke Amerika alhamdulillah gitu ya. Jadi bisa jalan ke Cincinnati, Cleveland ya kan. Bisa ya berkah bahasa gitu. Inggris ya, alhamdulillah, berkah bahasa Inggris. Jadi ada poin menarik ya. Jadi ketika kita mampu menguasai gitu satu bidang ilmu, kalau di sini adalah aspek bahasa Inggris, jadi itu juga sangat bermanfaat ya untuk kehidupan kita. Betul. Jadi intinya kita tidak bisa menguasai banyak bidang karena keterbatasan kita. Yang harus kita temukan diri kita, potensi kita di mana, fokuskan di situ. Sehingga kita menjadi expert di bidangnya. Baik, Mr. Zain. Oke, sahabat-sahabat Tabis,
untuk bagian kedua ini, part 2 ini sekian dulu ya dari kami. Mudah-mudahan dukung selalu channel kita ini, teman-teman Tabis. Dukung selalu dengan like, share, subscribe, dan yang lain ya. Betul. Biar semakin banyak kemanfaatan untuk kita semua. Saya Hanif Mudofa dan Mr. Zain undur diri dulu, semoga bermanfaat. Amin. Salam sehat, berkah selalu. Ada finish close statement? We love English. Yes, We can. Yeah. Bye. Thank you. Dan terima kasih ya buat Sogan Batik nih. Kita disapa juga Sogan Batik. Terima kasih untuk ya sudah memfasilitasi juga ya Sogan Batik. Itu aja dari kami ya. Baik. Bye.